lanjutan dari tafsir firman Allah Al-Baqarah ayat 6 ayat 8 yakni tentang orang munafik. Bagaimana nanti hukumnya dalam fikih? Fikih tidak boleh lepas daripada tafsir sebagai sumber pokok dan tak boleh lepas daripada hadis atau sunnah sebagai sumber pokok. Kemudian dilanjutkan dengan sumber yang ketiga, ijma' dan qiyas. Dalam Al-Baqarah 8 Allah bilangkan wa minan nas, dan dari sebagian dan dari manusia. Apa sebenarnya arti manusia? Imam Fakhr Razi dalam kitab tafsir menyatakan bahwa manusia itu, kalau kita mau manusia, kalau mau kita Arabkan bahasa Indonesianya apa? Manusia yunsa, nasya yansa, lupa. Manusia yunsa, dilupakan. Jadi manusia itu memang sering lupa ya. Sering lupa. Kalimat Fakhr bilang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi langsung Ibnu Abbas yang mengartikan apa sih sebenarnya makna daripada manusia, insan dan katanya. Dia bilang sumiyat insanan li'annaka nasita, summaita insanan li'annaka nasita. Engkau disebut sebagai li'annaka nasi, disebut sebagai seorang manusia karena kau tak lupa, kau tak luput daripada sifat lupa. Nasiyan sa bahwa nasib, an-nasi artinya orang yang lupa. Jadi manusia itu adalah punya sifat lupa. Sama kayak kalau Imam Fakhr Razi, Imam Al-Qurtubi dalam Jami' Ahkam Al-Quran, dia bilang sama seperti kata qalbun. Qalb. Kenapa dibilang qalb? Dari qallaba yuqallibu, artinya bolak balik. Maka nas, manusia, dari kata nas yansa, lupa. Manusia yunsa, dilupakan. Itu lanjutan daripada ayat 8, bahwa Allah mengabarkan kepada baginda Rasul, ada di antara mereka yang hidup dari masa baginda Rasul 12 orang yang disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya, fi ashabi 12 munafiqan. Ada 12 orang munafik di dalam, di antara sahabat, kata baginda Rasul. Sahabat maksudnya adalah bukan sahabat baginda Rasul munafik, tapi orang. Kalau kita definisi siapa sih? Definisi siapa? Orang yang menyatakan keislaman, kemudian dia hidup bersama Rasul dan jumpa sama Rasul. Kalau dia hidup di masa Rasul tidak jumpa sama Rasul, tak masuk dia jadi sahabat, ketabi'in dia. Sama kayak seperti kisah siapa itu yang latihan dia dari kecil angkat kerbau, akhirnya angkat Umar itu haji, lewat apa? Wais bin Al-Qarni, ya kan? Dia tak ketemu sama Rasul. Padahal dia hidup di zaman itu, tapi karena syarat sahabat itu harus jumpa. Nah, lebih spesifik lagi, kalau yang dimaksudkan baginda Rasul ini bukan, memang dia hidupnya di kalangan sahabat, bersama sahabat, tapi mereka ada 12 orang. Rasul tidak menyebutkan satu persatu namanya, kecuali Uzaifah dikasih sama Nabi. Uzaifah dikabarkan sama Nabi, yang 12 orang itu siapa? Kalau yang kita tahu disebutkan dalam Alkitab Imam Qurtubi kemarin 3, salah satu kepala munafik itu adalah Ibnu Salul. Itu yang selalu disebutkan. Itu langsung terang-terang. Tapi yang lain itu memang tidak disebutkan oleh baginda Rasul kecuali kepada Uzaifah. Umar bin Khattab pernah minta sama Uzaifah, siapa sebenarnya orang munafik? Uzaifah tidak mengerti. Apa makna dibalik itu? Maknanya adalah karena mereka hidup bersama
dengan orang-orang yang beriman. Sholat juga, ibadah juga, amal-amal soleh juga. Tapi apa tujuan mereka melakukan itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 9. Apa misinya? Bagaimana strategi mereka? Tapi kita tidak boleh mengucapkan kau munafik. Sama seperti ayat sebelumnya. Ketika khatamallahu ala qulubihim, memang tak bisa lagi kawan itu dibilang, memang udah terkunci hatinya, udah terkunci kupingnya, udah terkunci, udah tertutup mata. Itu hanya diucapkan kepada orang-orang kafir yang mukadzibin. Jangankan orang Islam, yang kafir saja tidak boleh semua. Imam Qurtubi bilang al-kafirin al-mukadzibin. Hanya orang-orang kafir yang mukadzib. Kenapa? Karena ada orang kafir yang kemudian akhirnya mendapatkan Islam, yang kemudian mendapatkan hidayah Allah. Dengan begitu orang kafir juga tak semua yang khatam, yang dikunci oleh Allah. Apalagi kepada orang beriman. Nah, sehingga hukum dari munafik ini, kalau umpamanya orang beriman, Allah berbicara dalam Al-Baqarah 2, 3, 4, 5, Allah berbicara tentang orang beriman, ciri-cirinya. Kemudian ayat selanjutnya 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Allah berbicara tentang orang-orang yang kafir. 2 ayat saja. Ayat selanjutnya Allah berbicara tentang orang-orang munafik. Ada 13 ayat. Ini salah 2 ayat. Kalau kemarin itu dari wa minan nas, dari ayat 8, itu sudah mulai bicara tentang orang-orang munafik. Apa cirinya? Allah katakan yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum ma yash'urun. Mereka yukhadi'un, menipu Allah, wal ladina amanu, dan mereka menipu orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tapi sebenarnya tidaklah mereka menipu itu, tidaklah mereka mengelabui Allah dan orang beriman, illa anfusahum, padahal mereka sedang menipu diri sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakan. Bapak Ibu muliakan oleh Allah, para tonton yang dirahmati Allah, hadirin yang dicintai anak-anak kami, timbul pertanyaan seperti ini. Cemana pula Allah bisa ditipu? Bukankah Allah itu Maha mengetahui? Jangankan yang sedang, yang akan datang, bahkan sebelum pun tersirat di dalam hati, terfikir dalam pikiran, Allah sudah mengetahui. Lalu bagaimana ceritanya orang-orang munafik ini bisa menipu Allah? Dengan pernyataan Allah dalam firman-Nya, yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Yaitu tadi orang-orang munafik bersama orang yang beriman, sholat dia sama orang beriman, puasa dia sama, ibadah dia sama, amal soleh dia sama. Nah, munafik ini ada 2. Ada munafik secara akidah, ada bicara secara akidah. Jadi di dalam hatinya ini memang sama sekali menolak tentang keimanan itu, tapi perbuatannya ditunjukkannya seakan-akan dia bersama orang beriman. Apa tujuannya? Nanti disebutkan Imam Fakhr Razi. Yang kedua, ada orang munafik secara amal. Kalau akidah tuh pasti posisinya sama kayak orang kafir. Nah, kalau yang amal nih, dia tidak menolak tentang keimanan, tapi kelakuannya antara yang zahir sama yang batin tidak selaras. Bukankah keimanan itu adalah keselarasan antara tasdiqul qalb, pernyataan dalam hati, wal qaul bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amal bil jawarih, dan dilakukan, diamalkan dengan anggota tubuh, anggota badan, atau dalam definisi yang lain ulama mengatakan bil arkan, dengan tubuh. Yang dimuliakan oleh Allah. Nah, orang-orang munafik ini kata beliau salah satunya adalah, kenapa dibilang munafik? Munafik, kalau kita
cari akar katanya, maka mim itu tambahan, imbuhan bahasa kita dalam Indonesia. Mim itu tambahan, alif itu tambahan. Jadi huruf aslinya nun, fa, qaf. Ya, 3 huruf itu. Nun, fa, qaf, nafaq, nafaq. Nah, kalau nafaq sampai sekarang orang Arab masih menggunakan kata nafaq. An-nafaq artinya terowongan di dalam tanah. Kenapa? Itu untuk tempat persembunyian, untuk lewat, dengan nampak ada tapi tak nampak. Dari kata apa itu? Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, beliau mengutip pendapat para ulama bahasa mengatakan kenapa disebut dengan munafik, li'izharihi ghairu ma yamuru tashbihan bil yarmuh. Orang munafik itu, kata beliau, disebut munafik karena dia menampakkan sesuatu yang tidak dari hatinya. Mayak, bukan dari dhamirnya. Dia tunjukkan perbuatan, dan tapi perbuatan yang dia lakukan itu tidak dari hati. Tashbihan bil yarbu. Ini diperumpamakan dengan yarbu. Yarbu itu jenis binatang di gurun. Kalau biasa kan tahunya kadal gurun kan, kadal gurun atau biawak, namanya dob. Dob yang hukum dob itu Nabi Muhammad SAW mendiamkan hukumnya. Kalau Nabi mendiamkan itu hukum juga, namanya mubah. Karena waktu itu sahabat ketika diundang di suatu kampung, satu tempat yang jauh dari Madinah, bersama baginda Rasul disuguhkan makanan. Kemudian baginda Rasul, ini tempat daerah ada makanan khas namanya dab. Ad-dabbu artinya jenisnya kayak dibilang biawak enggak dibilang juga iya, bentuknya beda gitu. Ya jenis biawak lah, tapi dia tidak sama, di serupa tapi tidak sama. Warnanya putih, enggak ada sisi-sisinya gitu. Dan besar itu di daerah itu di makanan khas namanya Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika disuguhkan itu tidak memakan Allah, ya kan? Sementara sahabat yang lain karena disuguhkan sama Nabi, sebagian sahabat ngambil makan, sebagian karena nengok Nabi nggak ngambil kan ngambil juga. Kalaulah itu memang haram dab itu untuk dimakan, seharusnya kan Nabi melarang, jangan makan, itu haram. Tapi Nabi tidak melarang itu. Nabi tidak melarang dan tidak menyuruh untuk makan, maka hukumnya mubah. Yang makan silakan, yang enggak ya silakan. Itu namanya mubah. Dan mubah pernyataan namanya takrir. Takrir itu Nabi enggak menyinggung, Nabi enggak menyebut, didiamkan oleh Nabi, itu adalah hukum. Sesuatu yang didiamkan oleh Nabi itu adalah hukum, itu adalah sunnah. Karena sunnah terbagi 3. Ada fi'liyah, perbuatan. Nabi nggak ngomong, berbuat, itu dalil. Nabi nggak berbuat, Nabi ngomong, qauliyah, sunnah qauliyah. Nabi nggak ngomong, Nabi nggak berbuat, diam saja, namanya takririyah. Yang keempat, sifat. Sifat. Nah, yang dimuliakan Allah itu cerita tentang dab. Ada satu lagi, kalau ini haram ini, nama binatangnya ya. Tapi kalau dibilang orang kadal gurun itu dia. Tapi ada lagi memang khusus yang lain ya. Ada yang lebih parah tuh. Kalau ular di gurun pasir itu yang bawa belakang, ekor belakang ini, wah, dia naik nih, kayak bahaya. Ada satu namanya yarbu. Yarbu ini sejenis tikus, tapi tikusnya bisa berdiri, dia kanguru, kecil ya, kayak tikus. Depannya ini lebih pendek daripada kaki belakang, jadi dia bisa berdiri gini. Kalau tikus kita sini bisa kan? Bisa. Hah? Tikus di Indonesia bisa? Bisa berdiri ya? Hah? Nggak bisa ya? Nah ini kok yarbu ini bisa berdiri dia. Bedanya sama tikus apa? Kalau tikus biasa kan, kalau sekarang tikus agak melawan tuh. Oh gini masih nggak melawan deh. Apalagi tikus kantor kan.
Kalau yarbu ini memang kelakuannya dari satu lubang ke lubang lain, keluar masuk. Nah, jadi munafik itu penisbatannya ke kelakuan si yarbu ini. Jadi orang Arab di masa turunnya ayat itu tentu tidak lepas dari antropologi dan sosiologi daripada daerah itu. Jadi munafik itu tasbihan bil yarbu' kata Imam Al-Qurtubi. Sama seperti kelakuannya yarbu'. Yarbu' artinya sejenis tikus. Jemaah dimuliakan oleh Allah, sehingga yukhadi'un, khada'. Dari kata khada' artinya ikhfa sebenarnya, menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan apa? Bisa jadi yang dia sembunyikan itu adalah hal yang bahaya sebenarnya, tapi didiamkan sama dia. Supaya apa? Supaya orang celaka. Satu. Atau dia sembunyikan sesuatu biar dia aman. Nah, seharusnya kan yang namanya iman itu kan nggak boleh begini. Yang namanya iman kan harus selaras, tiga unsur tadi harus selaras antara hati, ucapan, dan perbuatan. Nah, orang munafik ini tidak selaras. Dan jumlah ayat tentang munafik ini 13 lebih banyak daripada yang kafir. Kalau kafir cukup 2, jelas dia. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya tetap saja Allah sampaikan ayat ini sama kita cuma untuk sebagai introspeksi sama diri kita. Jangan jadikan ayat-ayat tentang ucapan firman Allah tentang munafik ini untuk kita tujukan kepada orang yang beriman. Tak boleh. Nanti kita sampaikan tentang pendapat Imam Ghazali tentang. Jangan kan itu. Udah jelas-jelas orang kafir aja awak bilang dia kafir, nggak boleh. Akan merusak nilai-nilai kebangsaan. Atau orang nggak waras, awak bilang, gila kamu. Marah nggak orang bilang gila? Orang gila itu nggak akan marah ya. Gila, kau yang gila tadi. Gila aja. Bahayanya kemarin itu ada kasus apa tuh? Semalam tuh di daerah mana? Ini ada masalah. Ada orang baru bilang kita membunuh 3 orang anak-anak. Gara-gara anak-anak itu 3 ini sering mengejek, merasa dia diejek. Ada kan Pak? Ada tembung mereka. Diejek-ejekin. Orang gila. Oh, orang gila dia. Dan dia cerita tentang itu. Gua ditanya polisi, "Kamu bisa?" Enggak. "Kamu bisa?" Aku diejek terus. Oh, gila betul loh. Kenapa gitu? Ya orang tuanya biarkan saya diejekin, orang tuanya biarin. Sampai segitu sakit hatinya dia. Berarti ada yang sakit. Nah, artinya kita bilang umpamanya orang gila loh. Sebenarnya kita sedang ngejek diri sendiri gitu. Allah bilang, "Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu." Orang-orang munafik itu menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'un, tidaklah mereka sedang menipu illa anfusahum, kecuali sedang menipu diri sendiri. Wa ma hum yash'urun, tapi mereka enggak merasa. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kelakuan mereka itu ikhfa, menyembunyikan. Nah, yang namanya beragama itu kan nggak boleh begitu. Kata Imam Al-Ghazi, beliau bilang apa? Beliau bilang, fahuwa bimanzilatin nifaq fil kufr. Nifaq ini, kemunafikan itu kedudukan seperti kufur. Wariya fil af'alil hasan. Dan slogannya apa? Dia kalau dalam berbuat amal soleh, amal baik, selalu riya. Kita sudah pernah bahas tentang mana yang riya, mana yang enggak. Tetap wa amma bi ni'mati rabbika harus dibedakan mana riya, mana sedang menceritakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Okay. Yang namanya beragama kata Imam Fakhrazi Asy-Syafi'i dalam kitab tafsir Al-Kabir ini, ad-din yujibul istiqamah. Yang namanya beragama itu adalah harus istiqamah. Orang munafik ini kapan dia istiqamah? Kalau orang lagi ramai.
Ada orang istiqomah zikirnya. Allah. Lagi ada orang, ada tiga. Allah. Mungkin bisa nangis nih. Tapi di luar itu. Di luar itu. Kalau nggak ada orang dalam sir, dalam rahasia, kelakuannya bagaimana futur. Apa itu futur? Malas, malasan, lemah, iman, beribadah malas. Ini yang munafik secara ibadah amal. Kalau yang dibicarakan munafik secara akidah, wah ini lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena memang dalam hatinya tidak mau menerima itu. Nanti kita lihat tafsirnya. Tapi sebelum itu, beragama itu kata beliau al-istiqamah wal 'adl 'anil ghurur. Harus menjauhi kebatilan, wal isab, menjauhi perbuatan yang jahat. Ibadah itu harus mukhalis lillah ta'ala fil ibadah. Harus melakukan ikhlas karena Allah dalam beribadah. Lalu kemudian ditanya lagi, apa maksud Allah dengan mengatakan dalam firman tadi, yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Bahwa Imam Fakhr Razi mengatakan makna daripada itu sebenarnya innal munafiqin lam ya'taqidu anna Allah ba'atha ar-rasula ilaihim falam yakun qasduhum fi nafaqihim mukhada'atan billah ta'ala. Jadi sebenarnya orang munafik ini memang tidak beriman, tidak beriktikad bahwa Allah mengutus baginda Rasul. Artinya apa? Mereka menolak tentang Rasul sebagai Rasul. Jemaah yang dimuliakan Allah, ingat bahwa bicara tentang munafik itu ada setelah di Madinah. Di Makkah dulu tidak ada bicara tentang munafik. Kenapa? Karena di Makkah periode teruji keimanan. Jelas dia antara mukmin dan kafir. Yang nggak tahan, nggak sanggup, udah tahu. Yang sanggup dia akan pertahankan, walau disiksa, dibunuh segala macam, diancam, kan diancam, dibunuh segala macam, itu sudah teruji. Ayat tentang munafik ini, baginda Rasul menyabdakan tentang munafik tadi itu setelah di periode Madinah. Sehingga mereka ini tidak terima baginda Rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Sehingga takwilnya kata beliau, tafsir daripada yukhadi'un Allah itu Allah, mereka sedang menipu Allah padahal tak akan mungkin Allah bisa ditipu. Maknanya adalah kenapa? Ya kan mereka tadi sholat bersama sahabat alladzina amanu. Siapa imamnya? Rasul. Sehingga Allah dalam ayat ini Allah mengangkat derajat baginda Rasul. Apa maksudnya? Sama seperti firman Allah dalam ayat yang lain. Contoh Al-Fatah ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sungguhnya orang-orang yang berbaiat sama kata Allah, sebenarnya mereka adalah sedang berbaiat kepada Allah. Dalam ayat yang lain, contoh dalam surah Al-Anfal pasal wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa inna lillahi khumsahu. Ketahuilah, kalian ketahuilah bahwa annama ghanimtum. Ini hadis Quran, guru tahfiz di Jalan Jangka. Kalau kita masuk awal Jalan Jangka kan ada rumah putih itu ya, Dokter Dewi punya rumah sakit mata ya. Nah, dokter itu kan punya rumah tahfiz, nah dia lebih punya di Masjid Ridwan kan ya, kalau subuh dia jadwal itu. Mohon doa ya, mau apa? Tahun ini mau ikut ke Mesir juga. Mohon doa dari Bapak Azman Ustaz. Baik. Apa wa'lamu annama ghanimtum? Ketahuilah kata Allah bahwa apa yang kalian dapatkan dari ghanimah itu, ghanimah itu artinya rampasan perang. Zaman dulu kan memang hukum internasionalnya siapa yang kalah perang, maka yang kalah, pihak yang kalah terserah terhadap yang pemenang. Harta yang diambil rampas dan itu halal dalam Islam. Nah, kalau umpamanya menyatakan keislaman aman, tapi kalau tidak ya jadi tawanan dan seterusnya. Nah, tentang ghanimah, tentang harta rampasan itu kata Allah dalam ayat ini, apa yang kalian dapatkan sesuatu dari harta rampasan itu kan dibagi harta rampasan itu kepada orang-orang beriman. Selebihnya nanti masuk Baitul Mal. Fa inna lillahi khumsa, maka bagi Allah seperlimanya. Ke siapa seperlima itu?
baginda Rasul. Harta rampasan itu bukan sedikit, banyak. Makanya Rasul kok dibilang Rasul itu kaya miskin, kaya lah. Itu belum lagi yang dari bisnis beliau. Cuma masalahnya harta beliau itu semuanya digunakan untuk agama. Demikian para sahabat. Nah, jadi Allah memang kata beliau di sini, itulah susunan kalimat, itulah bentuk kalimat Allah fi tafkhim wa ta'zim sya'ni, membanggakan Rasul dan mengagungkan, menta'zimkan baginda Rasulullah SAW. Kan tidak mungkin Allah tipu. Jadi mereka siapa yang mereka sedang tipu? Rasul yang mereka sedang tipu. Nah, jadi kalau begitu terhadap orang yang munafik ini bolehlah kita nyatakan tak boleh. Kenapa? Karena sahabat tak melakukan itu. Lalu Rasul melakukan. Jadi ada seorang yang wafat ketika itu, seorang munafik. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin mata wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulahu wa matu wa hum fasiqun. Ini ayat 84 Allah berfirman, janganlah engkau salat terhadap mereka, salah satu dari mereka yang mati. Maksudnya salah satu mereka ini bukan orang kafir, orang munafik. Mati dia. Maka Allah melarang baginda Rasul untuk menyolati orang munafik. Dan ada ayat dalam hadis kan ada sunnah ketika ada orang berhutang. Nabi nanya nih, ini bagaimana kondisinya, ada hutang, ada yang Rasul mundurkan Nabi kan. Kemudian di antara sahabat, ya Rasulullah, saya kafir, saya menjamin hutang. Baru Rasul mau mensolati. Nah, dalam riwayat ini langsung dalam Al-Taubah, surat Taubah ayat 84 ini Allah memerintahkan, melarang baginda Rasul untuk mensolatkan seseorang, dan seseorang ini adalah bagian dari kelompok orang-orang munafik. Wala takum fi qabri, bahkan jangan antar itu ke kuburan. Nah, tapi dalam riwayat itu sahabat yang tidak tahu melakukan itu. Maknanya apa? Bahwa terhadap orang munafik itu hanya Allah yang bisa melabelkan. Tak boleh kita manusia melabelkan kawan yang munafik. Udah tahu saya sholatkan ini, tak boleh. Ini orang, apalagi mengkafirkan orang yang beriman. Kenapa? Karena secara hukum nahkum bil zahir, secara hukum fikih nahkum bil zahir, wallahi tawalla sa'ir. Kita itu adalah menghukumi sesuatu dengan yang zahir, apa yang nampak sama kita, bukti secara real sama kita, pembuktian. Semua kalau di pengadilan kan semua dia harus jadi saksi kan. Mana pula kita tahu dia fasik atau tidak? Sama seperti orang hukum fasik. Orang fasik kan nggak boleh menjadi saksi dalam fikih Islam. Jangankan saksi di peradilan, menjadi wali pun dia orang yang fasik itu tidak dibolehkan, apalagi memberikan kesaksian. Cuma masalahnya, ini kan kita tidak bisa menentukan bahwa ini orang adalah munafik, ini orang adalah fasik. Kalau fasik kecuali memang ada putusan daripada al-hakim, pemerintah. Nah, jangan dimuliakan oleh Allah. Ini tentang bahwa maksud daripada Allah meletakkan khadi'un Allah, mereka menipu Allah, sebenarnya maksudnya mereka adalah sedang menipu baginda Rasulullah. Allah tidak meletakkan nama baginda Rasulullah SAW situ. Ini bentuk ta'zimnya, bentuk tafkhim dan ta'zimnya Allah Subhanahu wa taala. Tafkhim artinya membanggakan, membesarkan, memuliakan baginda Rasulullah SAW, sama seperti ayat-ayat yang lain tadi dalam surah Al-Fatah, Al-Anfal, atau dalam ayat yang kita hafal mungkin, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta sama Allah, bilang Muhammad sama mereka, kalian ikutin aku, ikuti Nabi Muhammad kalau cinta sama Allah. Baru kemudian yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalian mengikuti baginda Rasul, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah sudah cinta sama kalian, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu makna daripada khadi'un Allah. Kemudian
Apa sebenarnya maksud daripada orang-orang munafik tadi itu? Lagi-lagi mereka ini munafiknya adalah munafik secara keimanan. Artinya apa keimanan? Mereka tidak terima baginda Rasul sebagai utusan Allah. Ingat bahwa di Madinah ini bukan orang Quraisy. Kebanyakan mereka di sana waktu itu apa? Suku-suku Yahudi yang banyak sekali. Dan sebelum Madinah menjadi sebuah kota Madinah, namanya apa? Yathrib. Yathrib ini penuh dengan suku-suku Yahudi yang berpencar-pencar dan saling berperang, bertikai. Nanti ada tokohnya, yaitu yang kita sebut tadi di awal, Abdullah bin Salul, tokoh munafik. Itu Abdullah bin Salul, itu ketua dia. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kepada Abdullah bin Salul, kenapa Allah Subhanahu wa taala, apa maksud kata beliau, penjelasan maksud daripada mereka menipu Allah dan orang-orang beriman? Apa sih sebenarnya tujuannya? Imam Fakhr Razi mengatakan pertama adalah mereka ingin annahum zannu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina juluna fi ta'zim. Mereka ketika melakukan ibadah bersama sahabat, bersama baginda Rasul, mereka ingin supaya mereka diangkat-angkat, ibarat kita apa namanya, angkat-angkat telur lah, lengkol-lengkol. Oh, baik juga memang kawan itu. Oh, orang kita ini, jamaah kita ini. Nah, mereka menampilkan itu apa namanya? Kalau di sini istilahnya nanti ada hadis Nabi, dua wajah, muka dua. Di sini dia bilang A, di sini kelakuannya A. Begitu waktu bersama jamaah sama seperti yang lain, tapi begitu di luar nanti beda lagi. Jadi mereka melakukan itu tujuannya adalah supaya mereka bisa diterima oleh orang-orang beriman, supaya mereka bisa diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Padahal wa in asarru khilafah, tapi ketika mereka sedang tidak bersama orang-orang yang beriman tadi, sedang tidak bersama sahabat tadi, nah, mereka melakukan yang sebaliknya. Apa yang sebaliknya? Yang disembah, yang dimuliakan bukan baginda Rasul. Siapa yang mereka muliakan? Apa di antara seperti Uzair ibnullah, Uzair ibn Allah dan seterusnya. Ya, ini kelakuan-kelakuan orang-orang Yahudi. Nah, yang kedua apa? Tujuan mereka bersama orang-orang beriman ketika itu, bersama Rasulullah SAW, ifsya'un nabi ilaihim asrar, supaya mereka ini mendapatkan informasi. Orang-orang munafik tadi bergabung sama orang-orang beriman dan hidup bersama para sahabat tadi, supaya bisa mendapatkan informasi, mudah-mudahan dapat informasi dari baginda Rasul atau informasi dari para sahabat. Informasi tentang apa? Tentu tentang keamanan negara. Karena setelah itu nanti kan apa? Perang. Setelah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kenapa bisa terjadi kebocoran informasi? Iya, karena orang-orang munafik. Kenapa sampai bisa umpamanya orang di perang Uhud sampai pasukan itu kan kewalahan, udah mau menang dalam Islam, kemudian berputar balik kan? Kenapa? Ya karena orang-orang munafik. Kenapa waktu perang Khandaq hampir nyaris itu umat Islam tidak bisa memenangkan itu, dan membuat Khandaq itu bukan satu hari dua hari, berbulan-bulan buatnya, bukan pendek sekian meter, sekian kilo. Khandaq itu, paling besar itu. Nah, siapa di balik itu? Orang-orang munafik. Mereka inilah yang menjual informasi ke siapa? Ke orang-orang Quraisy yang akan menyerang. Sehingga padahal mereka sudah di bawah naungan negara Islam, jaminan keamanan sudah diberikan oleh baginda Rasul. Siapapun menumpahkan darah di Madinah, maka hukuman yang sama, tidak boleh menumpahkan yang non. Tapi lagi-lagi orang-orang munafik, dibalik daripada orang-orang Yahudi yang kafir, ada orang-orang yang masuk dalam orang-orang Islam, tapi dia yang munafik. Jadi yang kedua kata beliau, tujuannya adalah ifsya'un nabi ilaihim asrahu, supaya Nabi mengucapkan, menyampaikan rahasia-rahasia, baik rahasia kepribadian, rahasia keluarga, rahasia apa lagi? Rahasia
tentang pertahanan negara. Bukankah kelakuan mereka tentang, pernah kita bahas tentang hadisul ifk, bagaimana mereka kejamnya menyerang ke jantung pertahanan keluarga baginda Rasul, ke Rasul langsung. Apa itu hadisul ifki? Berita bohong itu, bahwa baginda Rasulullah SAW, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha melakukan selingkuh, zina dengan Safwan, seorang sahabat. Kejamnya lah mereka. Ini dari mana bisa melakukan? Tentu sudah dapat informasi-informasi itu. Inilah kelakuan orang-orang munafik. Pertanyaan kita kemudian, kan Rasul sudah dapat informasi lagi. Rasul sudah tahu orangnya siapa. Tapi Rasul tidak mau menyampaikan kepada para sahabat kecuali satu, Huzaifah. Dan Huzaifah dipaksa sama Umar. Umar udah kepo lah bahasa itu ya. Kepo ya bahasa sekarang ya. Udah pengen tahu siapa sebenarnya orang munafik 12 orang disebutkan oleh Rasul. Tapi Huzaifah pun tidak mau ngasih tahu. Pertanyaannya kemudian, kenapa nggak dibongkar? Nah, itu nanti kita jawab. Tapi sebelum itu kita mau tahu lagi tadi alasan kenapa, apa maksud dan tujuan mereka itu. Yang ketiga adalah mereka menipu, mengelabui orang-orang yang beriman dan baginda Rasul itu. Kelakuan mereka itu tujuannya apa? Yang ketiga, dafa'u an anfusihim mahkamul kuffar, supaya mereka menjaga, membela diri, supaya mereka bisa lepas daripada hukum terhadap yang kafir. Kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nas, aku itu diperintahkan untuk memerangi orang. Memerangi, bukan membunuh, memerangi, menundukkan. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mereka ingin cari selamat. Kan posisi cuma dua, antara mukmin atau kafir. Kalau mukmin konsekuensinya begini, kalau dia kafir konsekuensinya begini. Kalau dia kafir tapi dia zimmi, dalam fikih, dalam Islam orang kafir itu dijamin oleh negara, tapi syaratnya dia harus zimmi. Kafir zimmi. Kafir zimmi artinya kafir yang membayar zimmah, ada kewajibannya. Apa kewajibannya? Jizyah. Jizyah itu apa? Pajak orang kafir yang diberikan kepada negara. Nanti pajak ini balik juga ke mereka ketika sudah tua kelak. Jadi selama dia muda bekerja, orang kafir itu wajib membayar jizyah, pajak pada negara. Jizyah adalah pajak untuk jaminan nyawanya, hartanya, segala macam. Nah, orang munafik nggak mau. Dia mau masuk sama orang beriman, sama orang Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, tujuan mereka yukhadi'un Allah tadi, menipu Allah dan Rasul tadi, menipu orang-orang beriman. Kanu yatma'una fi amwalil ghanaim. Orang-orang munafik ini adalah kelompok orang yang tamak dengan harta-harta ghanimah, harta rampasan perang. Memang tujuannya adalah dapat cuan. Ujung-ujungnya duit juga. Ujung-ujungnya ghanimah, harta rampasan. Jadi kalau gabung sama orang beriman, begitu yang perang, diajak perang, mereka nggak mau. Ini masalahnya. Itu nanti di dalam ayat lagi. Bayar pajak pun nggak mau. Bayar pajak pun nggak mau. Tapi begitu bagi-bagi, dia duluan hadir. Ini kelompok orang. Ini dia memang gitu. Itu yang keempat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kata beliau gitu. Pertanyaannya kemudian, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja memerintahkan kepada baginda Rasul, udah selesaikan aja, bisa. Yang 12 orang itu selesai, udah gantung aja, selesai. Eksekusi terus. Tapi nggak begitu caranya, nggak begitu mainnya. Kenapa demikian? Kan sama logikanya begini. Beliau bilang, ini pendapat beliau. Innahu ta'ala qadirun 'ala isti'sal iblis wa dzurriyyati. Allah itu kan sangat maha mampu untuk menyelesaikan, memusnahkan, memberangus iblis dengan keturunannya dan pasukan-pasukannya. Lalu iblisnya enggak kok. Iblis itu dibiarin. Ya kan bisa aja dimusnahkan kalau Allah mau. Demikian juga dengan orang munafik. Yang munafik tadi itu bisa saja Allah perintahkan kepada baginda Rasul, ya Muhammad, selesaikan.
Bisa saja, tapi tidak. Apa kata beliau? Li'annahu yaf'al ma yasha' wa yahkum ma yurid. Karena Allah itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, wa yahkum ma yurid. Dan Allah itu memberikan hukuman, memutuskan sesuatu sesuka-sukanya. Sukanya Allah kayak gini, biar enak permainan. Kan udah nggak seru ujian, tapi udah ada jawabannya. Kan nggak teruji jadinya. Jadi orang-orang beriman tuh akhirnya apa? Ketika perang Khandaq, mereka orang-orang munafik nih bersama orang beriman. Ayo kita perang. Aduh, kita nggak kurang sehat dunia. Ayo kita ini berjalan jalan. Aduh itu alah sakit pula, anak istri rumah. Ayo alah banyak kali alasannya. Nah tapi nanti begitu nggak ada orang, mereka ngajakin orang beriman. Udah ngapain lah? Ini nggak mungkin gitu. Dia mematahkan semangat. Udah nggak mungkin bisa dikalahkan orang-orang Quraisy ini, jauh keras sekali orangnya. Tengok sekarang kita udah mau perang, ini pun baru disiapkan. Itu idenya Salman Al-Farisi bikin Khandaq. Kenapa? Karena orang Persia itu terkenal dengan kekuatan militernya. Lawannya dalam masa lawan mereka itu siapa? Lawan bangsa Romawi, Yunani, bangsa Romawi. Kekuatannya sama. Kayak film apa tuh Pak? Tiflim 300 tuh ya, Romawi itu. 300 kalau masih ingat tuh, 300 tuh, sampai hebat orang Romawi. Tapi ujung-ujungnya semua takluk di bawah kekuatan Islam akhirnya nanti. Yang kedua kata beliau, kenapa tidak dimustahkan diberangus orang munafik itu? Satu tadi karena Allah, ya intinya suka Allah maunya begitu. Yang kedua, li hikmatin la yatla' 'alaiha illa huwa. Memang ada hikmah yang Allah inginkan, yang Allah tidak bukakan itu kecuali untuk Allah sendiri yang tahu. Ya, ibarat tadi itu, sehingga teruji orang-orang yang beriman betul kokoh dia, begitu diajak mereka, dipengaruhi supaya tidak mau mengikuti baginda Rasul, perintah baginda Rasul, akhirnya orang-orang beriman sedikit pun tidak goyang dan tidak tidak mau ditipu dan digoyangkan iman mereka oleh orang yang munafik. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Nah, siapa tadi orangnya? Kita bilang tadi orangnya si Abdullah bin Salul. Abdullah bin Abi bin Salul atau dikenal dengan Abdullah bin Salul ini, kata beliau, ceritanya adalah innal munafiqina maradat qulubuhum. Orang-orang munafik nih udah sakit hati kali sebenarnya dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi kok ceritain apa tadi, yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal sebenarnya mereka tidak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka sedang menipu diri sendiri. Jelas sama saja kelakuan mereka itu seperti mereka melakukan apa? Ketika diajak beriman, apa kata mereka? Anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami mau mengimani sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Allah katakan apa? Ala innahumus sufaha. Padahal mereka sendirilah yang bodoh. Atau ayat yang lain, wa makaru makran. Mereka berbuat makar, mereka berbuat tipu daya, wa makarna makra, dan padahal kami sendiri yang melakukan tipu daya, kata Allah. Innahum yakiduna kaida. Mereka berbuat kaid, mereka bikin strategi. Wa akidu kaida, dan aku pun buat strategi, kata Allah. Itu sama ayat tersebut seperti yukhadi'unallah walladzina amanu. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka bikin ingin bahayakan oleh orang-orang beriman, padahal sendirinya mereka sedang membuat lubang untuk mereka sendiri di hari kemudian kelak. Makanya di dalam ayat ujungnya apa kata Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, ini juga yang dimaksudkan adalah orang munafik. Jadi jangan kita bilang sama saudara, sama kawan, memang kawan ini udah payah betul, udah sakit hati kan, udah nggak bisa lagi baik. Maka ibarat, jadi Imam Fakhr Razi pun mengatakan, samalah kayak kita katanya. Kalau kita sudah mengatakan sama orang, apa ini logikanya Imam Fakhr Razi, kenapa Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya mereka ada penyakit, sehingga fazadahum, Allah menambahkan penyakit itu.
memang tak boleh kita ucapkan ini, tapi logikanya kata beliau sama seperti ketika orang bilang sama orang yang sudah terus setiap hari diberikan nasihat, tapi tak mau juga, tak mempan juga itu nasihat. Kenapa dia tak mempan? Ya karena memang hatinya tak menerima. Hatinya bermasalah, bukan masalah lever, bukan masalah medis, tapi masalah batin ya, masalah batin. Fazadahumullahu marad. Jadi semakin dia dinasihatin, nasihat itu kan udahlah jangan kayak gitu lagi. Padahal dia mau melakukan itu, udahlah tinggalkan itu, udahlah kerjakanlah ibadah, kerjakanlah sholat, janganlah pernah tinggal, puasa jangan lupa, seringlah bersedekah. Ini kan terus bertambah banyak, kan nambah beban sama dia kan. Maka begitu juga orang munafik ini. Lah kan selama baginda Rasul masuk hidup, syariat kan terus berjalan. Kapan syariat putus? Ketika Nabi sudah tiada, setelah putusnya Al-Quran. Kan begitu. Nah, orang munafik ini mana? Memang dari hatinya dari awal memang sudah tidak terima. Tiap hari Nabi Muhammad semakin kuat, yauman fayuman kata beliau, semakin kuat kedudukannya. Setiap hari, setiap waktu makin adalah kewajiban yang turun. Lah orang munafik lah satu aja repot, konon pula disuruh tambah ibadah. Nah, ini dia. Maka makna daripada fazadahumullahu marad, sehingga Allah tambahkan penyakit itu di dalam hati mereka. Jadi si Ibnu Salul tadi itu kata beliau di sini, innal munafiqin maradat qulubuhum lamma ra'u thabata amrin nabi. Jadi orang-orang munafik itu makin sakit hati mereka ketika mereka melihat baginda Rasul kan pendatang. Orang munafiknya ingat ya, orang pribumi. Pribuminya siapa? Orang Madinah yang disebut dengan Ansor. Tapi tidak semua, ingat cuma 12 orang nih. Yang orang munafik itu disebutkan Nabi 12 orang. Fi ashabi 12 munafiqan. Di antara sahabat itu, sahabatku yang bersamaku ini kata Nabi ada 12 orang yang munafik. Yang jelas tidak yang kita tahu itu. Nah, yang di dalam sejarah itu tidak. Apa kata beliau lagi? Kenapa mereka sakit hati? Karena semakin kuat posisi Nabi, wasti'la'i sya'ni yawman fayuman, makin tinggi, makin hebat baginda Rasul hari demi hari, dan itu memberikan sakit hati terhadap Abdullah bin Salul. Jadi suatu hari Kamarawiyah anna sallallahu alaihi wasallam baginda Rasul marra bi Abdi bin Salul, Abdullah bin Salul. Suatu hari Nabi sedang naik himar, naik kendaraan beliau, kendaraan himar, keledai. Sedang tidak memontar nih, himar, keledai. Sepeda motor lah kita kan. Kalau dia unta dia kan itu. Himar atau hamir dalam Al-Quran, inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Memang 10 tahun saya di Mesir, Pak, tiap hari mendengarkan suara keledai itu memang lain, Ustaz. Kayak suara mesin. Coba dicek di YouTube, suara keledai kayak suara mesin. Kayak mesin. Kayak mesin bukan kayak kuda. Dia kecil dari kuda, tapi suaranya besar sekali. Enggak ada berhentinya. Kayak suara mesin. Makanya Allah katakan inna ankaral aswat. Suara yang paling buruk itu adalah sautul hamir, suara keledai atau sebutannya himar. Jadi Nabi sedang naik himar, kendaraan himar. Himar ini kecil, tapi kuat memang. Jadi orang Arab, orang Mesir tuh bukan pakai cambuk. Bukan pakai cambuk. Untuk juru jalannya itu pakai kayu segini lah, besar. Jadi hamil itu dia. Jadi masih ada yang mau kayak kita sebutlah botol lah ya, botol. Gerobaknya besar setengah mati, tingginya setengah mati. Hamilnya satu, himarnya satu, keledainya satu. Jadi kalau lambat si keledai ini, dipukul lagi, pak, kadang puri-puri lah itu. Ini kelakuan baginda Rasul tak seperti itu, bersih itu. Baginda Rasul bersih sekali. Mustahil kendaraannya itu kotor. Karena Rasul
sunnah para nabi itu, apalagi baginda Rasul, sunnah para nabi itu tetap ta'attur, suka pakai wangi-wangian. Jadi dia paling gak suka, dia suka tuh rapi, wangi, bersih. Maka termasuk dari sekelilingnya, termasuk kendaraan dia. Tiba-tiba baginda Rasul sedang naik, udah yakin lah pokoknya kendaraan baginda Rasul itu bersih gitu. Hamirnya itu, himarnya itu. Lewat baginda Rasul. Datang si Abdullah bin kan pas lewatin Ibnu Salul nih. Abdullah bin Salul. Namanya bagus, namanya Abdullah. Hamba Allah. Cuma munafik. Wah, ini orang pertama masuk. Ini pelaku daripada pelaku pertama hoax itu yang menuduh baginda istri baginda Rasul Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin melakukan perzinahan dengan Sofwan. Baru Allah langsung jawab kan, menjawab langsung permintaan Aisyah radhiyallahu anha dalam 1 bulan itu bermunajat kepada Allah. Allah jawab langsung. Kenapa baginda Rasul tak intervensi waktu itu? Karena beliau ingin, karena Allah menginginkan supaya baginda Rasul tidak intervensi. Jadi Allah langsung yang menjawab, wahyu terus menjawab langsung permintaan munajatnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Abdullah bin Salul ini begitu lewat baginda Rasul suatu hari, dia bilang, "Nahmarak in habban, faqad adanatni rihuhu." Muhammad, aduh jauhlah sikit. Keledai kau itu enggak enak baunya katanya. Ini kurang ajar. Abdullah bin Salul nih. Kita bisa bayangkan juga. Ini kan sahabat nih. Kemudian Rasul lewat. Ingat, yang namanya baginda Rasul itu, jangankan waktu lewat, itu sahabat-sahabat itu rebutan tuh kalau baginda Rasul mau wudu. Bisa dapat tuh kan wudu. Jangan kita bayangkan masa itu kayak Saudi sekarang udah berjibun air. Masa itu kan kering kerontang, padang pasir. Wudu ya satu gayung gitu kan. Nah, jadi Rasul lewat, orang kan banyak. Datang Abdullah bin Salul. Muhammad, aduh agak jauh kan sedikit, bau kali apa itu deh. Keledaimu itu deh. La ilaha illallah. Faqala lahu ba'dul ansar. Jadi orang Ansar nih, bukan angin sorga tapi Ansar bukan angin sorga, tapi pribumi Madinah tadi. Sebagian, ba'dul ansar, sebagian. Orang munafik nih, sebagian. Jadi Nabi lewat, ada beberapa orang Ansar di situ. Apa kata mereka? "I'dhanhu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, maafkan aja nih orang. Maksudnya si Abdullah bin Salul. Belum selesai, apa kata mereka? "Faqad kunna azimna ala an nawajjihu ar-ri'asah." Ya Rasul, dulu itu kami ingin jadikan si Ibnu Salul ini ar-ri'asah, jadi ketua kami gitu. Oke. Qabla an taqduma alaina, sebelum engkau datang kepada kami. Artinya apa? Kira-kira kalau orang jawabannya kayak gini, aneh. Seharusnya apa? Dipukulkanlah mestinya si Abdullah bin Salul ini, ngejek menghina baginda Rasul begitu. Tapi jawaban mereka apa? Jawaban mereka malah seakan-akan membela Abdullah bin Salul. Seakan-akan, ya Rasulullah, engkau kan Rasulullah, maafkanlah. Seharusnya kan sakit hati kalau kita cinta dengan, jangankan Rasulullah, istri atau keluarga kita umpamanya gitu. Tentu orang yang kita sayang, kita cinta, pasti kita marah. Ini mereka malah balik. Mereka minta Rasulullah yang memaafkan bin Salul. Kemudian mereka tambahkan, sebenarnya Muhammad, ya Rasulullah, kami itu mau jadikan dia ketua ini. Kan banyak ketuanya kan, tapi mau jadikan ketua ini sih Ibnu Salul sebelum kau datang, kata mereka. Azimna, bukan arabna, bukan kami kan. Azimna, udah berazam kami. Nah, kata beliau sini, kata Imam Fakhr Razi Syafi'i, fahaula ishtadda alaihim al-gham. Inilah orang-orang, sebagian orang Ansor tadi, inilah mereka yang punya penyakit. Artinya Pak, ya mereka orang munafik juga nih, bagian daripada orang munafik. Inilah yang dimaksudkan dari Allah, fazadahumullahu marada. Inilah yang dimaksudkan dari Allah, sehingga Allah tambahkan sama mereka penyakit itu. Penyakit apa? Ketika mereka melihat bahwa baginda Rasul semakin hari kedudukan daripada baginda Rasulullah SAW semakin tinggi. Wallahu a'lam bishawab daripada kisah tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini terakhir saya bilang tadi bahwa
tak boleh kita mengatakan munafik secara hukum fikih, mengatakan melabelkan munafik kepada orang Islam. Kenapa? Lagi-lagi nahkum bizzahir, kita itu tentu akan menghukumi secara zahir. Adapun urusan yang yatawalla sarair, yang berurusan tentang yang sarair, yang sir, yang rahasia, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Imam Ghazali kepada kita semua dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah? Beliau bilang, la taqta bi syahadatik ala ahadin min ahli al-qiblah. Jangan pernah engkau menyatakan kepada seorang yang ahlul kiblah, yang kiblatnya masuk Ka'bah, orang Islam maksudnya, jangan pernah engkau ucapkan bisyirkin, mengatakan dia syirik, mengatakan dia kufur, atau nifaq, atau mengatakan dia munafik. Kenapa? Fa innal mutla' ala asra'ir wallah. Karena yang mengetahui yang sir, yang mengetahui yang rahasia itu hanya Allah. Kita nggak bisa jadi nampaknya kita tengok ini kayak kawan kayak munafik gitu lah. Nanti pas lagi rame datang orang rame datang dia. Pas lagi tak ada orang datang dia. Ini memang pas lagi orang sendiri awak datang sama dia, awak butuh, tak boleh bantu dia. Nah, munafik betul lah, tak boleh. Kenapa? Karena beliau bilang, fa innal mutla' 'ala as-sara'ir huwa Allah. Karena yang mengetahui rahasia itu, yang dibalik manusia tak tahu itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, fala tadkhul bainal ibad wa bain Allah taala. Jangan pernah intervensi mencampuri urusan antara Allah dengan seorang hamba. Allah punya rahasia terhadap hambanya, jangan awak komentarin itu. Banyak yang terjadi hari-hari ini. Allah lakukan, Allah buat terhadap hambanya sesuatu, jangan intervensi. Maka kita jangan komentarin. Kenapa? Karena kita tak tahu sebenarnya bagaimana. Wa'alam annaka yawmal qiyamah la yuqal lak. Karena engkau di hari kiamat, kata Imam Ghazali, la yuqal lak, enggak akan ditanya lima lam tal'an fulana wa lima sakatta anhu. Kenapa engkau tidak melaknat terhadap seseorang? Kenapa engkau diam saja terhadap orang itu? Enggak ada pertanyaan itu di hari kiamat, kata beliau, kata Imam Ghazali. Umpamanya ini, seandainya betul lah ini orang munafik nih, umpamanya nggak akan ada pertanyaan di hari kiamat, kata Imam Ghazali. Lima lam tal'un fulan. Kenapa engkau tidak melaknat, tidak mengutuk perbuatan orang munafik ini? Dan kenapa engkau sikap diam saja? Itu nggak ada pertanyaan itu, kata beliau. Seandainya pun ada. Bal, kata beliau, bahkan lau lam tal'un iblis tula umrik. Bahkan seandainya engkau pun tidak pernah sekalipun melaknat, mengutuk iblis, tak pernah mengucapkan iblis la'natullah, walam tashghil lisan bidzikri, dan engkau tidak pernah menyebutnya, maka engkau lam tus'al anhu, engkau enggak akan ditanya, sudah berapa hari, sudah berapa kali kau melaknat iblis hari ini? Sudah berapa kali selama di dunia kau melaknat iblis? Tidak ada pertanyaan itu, kata beliau. Walam tutal, dan anda di hari kiamat tidak akan pernah dituntut untuk itu. Tapi sebaliknya, kata beliau, wa idza la'anta ahadan, tapi sebaliknya kalau engkau melaknat seseorang min khalqillah ta'ala, terhadap yang Allah ciptakan kepada makhluk Allah, tulib sabihi, maka kelak engkau akan dituntut. Jadi intinya tak boleh kita mengucapkan munafik, melabelkan, mencap orang yang Islam kita tengok, walaupun Islam kita tengok, walaupun kelakuannya secara zahir kita tak betul. Karena yang tahu yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Kalau umpamanya begitulah, umpamanya kita cap semua orang, akhirnya orang malas lah. Ya mungkin dia lagi proses keimanan, lagi mau baik, datang kawan ini pas lagi ini datang, pas ini hilang dia. Akhirnya orang apa? Lari lah orang begitu. Makin jijik orang melihat Islam, makin takut orang. Nauzubillah min dzalik. Jadi intinya dari ada dua kemunafikan.
ada satu secara akidah, yang kedua secara amal. Kalau yang akidah ini udah jelas ya, posisinya adalah di kufur, kekafiran, karena dia menolak dalam hati. Tapi kalau yang amal ini secara hati dia tidak, secara hatinya tidak, tapi kelakuannya ya kadang masih fluktuatif, turun naik, dan itu butuh dukungan, itu butuh dorongan. Siapa lagi kalau bukan orang-orang sekitarnya. Dan kita tidak bisa menjudge bahwa ini orang soleh ini betul-betul beriman nih kawan. Ini munafik betul nih kawan. Kenapa? Karena kata Nabi, segala sesuatu khawatir, sesuatu itu tergantung di mana hasil akhirnya. Itulah kenapa kita minta dalam setiap di antara sholat kita doanya apa? Setelah sholat, Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wala takhtim alaina. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, dalam penutup yang tak baik. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirukum wa akhirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu Ustaz, ciri-ciri lah berarti penjelasannya. Ciri-ciri. Kita mengetahui, oh berarti nggak coba kita yang tahu Ustaz. Yes. Gimana? Kisi-kisi lah tadi. Ya betul. Ada salah satu lagi dalam hadis Nabi itu kan, ayatul munafik salah. Tanda-tanda orang munafik 3 kata Nabi kan, sering gitu. Kita haddatsa kata. Kalau dia berbicara dia bohong, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khan. Kalau dikasih amanah dia tidak berkhianat. Nah, itu tadi betul Ustaz. Ciri-ciri. Tetap dikasih sama kita kisi-kisinya, tujuannya jangan sampai awak melakukan itu. Jadi jangan malah ini menjadi senjata kita untuk menyerang orang, tapi kita balikkan bahwa ini untuk kita bermuhasabah, introspeksi diri, memperbaiki diri. Kenapa? Karena kalau kita ucapkan itu nanti label itu kepada orang, malah kita yang salah, karena kita tidak tahu sebenar-benarnya bagaimana. Ada dalam ini tadi hadis tentang orang munafik, ciri-ciri tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna min syarrin nas." Nabi bilang, sesungguhnya manusia yang paling jahat dalam dzal wajhain, zat yang memiliki al-wajhain, wajah, dua wajah. Alladhi ya'ti haula biwajhin, datang sama orang ini, sekelompok orang ini dia pakai satu wajah. Wa haula biwajhin, sama orang yang lain satu wajah. Itulah dulu mungkin ada lagu buka dulu topeng. Ada lagu ya? Bertopeng dia. Disuruh buka topeng. Biwajh. Bahasa Nabi biwajhin. Dzal wajhin. Bermuka dua. Bermuka. Wallahu. Dan ingat satu lagi ini, kalau kita udah nampak betul cirinya ini,